Dan pemirsa, siang kali ini kami awali dari truk bermuatan jerigen oli yang terbakar di ruas tol Jor Fatmawati, Jakarta Selatan. Akibatnya arus lalu lintas di ruas tol mengalami kemacetan panjang. Kobaran api membakar habis sebuah truk yang tengah membawa jerigen oli di ruas tol Jor Fatmawati, Jakarta Selatan, arah Pondok Indah menuju kawasan Ragunan. Banyaknya bahan yang mudah terbakar di dalam truk membuat api cepat membesar. Dalam peristiwa kebakaran ini juga sempat menimbulkan beberapa kali ledakan. 5 unit mobil pemadam kebakaran dengan 19 personil langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Sopir bersama kernet truk berhasil menyelamatkan diri saat mengetahui adanya percikan api. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Awalnya meledak dulu pertama kali, soalnya membakar. Terus lama banget pemadam kebakarannya datang 4 kali meledak. 4 kali meledak ya? Berarti pas kakak lihat awal itu udah ada apinya belum kak? Udah gede banget, udah jatuh-jatuh apinya. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Namun akibatnya arus lalu lintas di ruas tol mengalami kemacetan yang cukup panjang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pengemudi ojek online di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban kekerasan yang dilakukan sekelompok debt collector. Aksi pelaku ini pun viral di media sosial. Viral aksi kekerasan yang menimpa seorang pengemudi ojek online di Bekasi, Jawa Barat pada Kamis sore kemarin. Dalam video yang beredar luas di media sosial, nampak pengemudi ojek online berjaket hijau dengan mengenakan helm tengah berdiri. Kemudian ia didatangi oleh seorang pria dan langsung memberikan tendangan maut tepat mengenai kepala bagian muka atau wajah pengemudi ojol. Beruntung pengemudi masih mengenakan helm dan tidak terjatuh. Antara debt collector dan sang pengemudi ojek online pun terlibat adu jotos. Beruntung warga di sekitar lokasi langsung melerai keributan. Ronald, salah satu warga sekitar lokasi kejadian yang ditemui pada Jumat sore, membenarkan kejadian tersebut. Sebelum kejadian, pengemudi ojek online cekcok dengan 2 orang yang menagih soal pembayaran motor. Dari sini nih posisinya, yang menang udah di sini. Motor yang mau ngambil ini, handphonenya jatuh dia. Oh gitu. Dia sambil berhentiin stang motor ojeknya, ya ribut lah mereka, maki-maki lah. Oke. Setelah maki-maki, kita ambon, baru tutup mulut soal tagihan yang nggak dibayar. Oh, soal tagihan nggak dibayar. Meski menjadi korban kekerasan, sang pengemudi ojek online belum melaporkan kasus kekerasan ini ke pihak kepolisian. Namun dengan viralnya video ini, diharapkan pihak kepolisian menindak tegas para debt collector yang kerap kali meresahkan warga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pekerja proyek jembatan di Palembang, Sumatera Selatan tenggelam di perairan Sungai Ogat. Ironisnya, meski korban sempat meminta pertolongan, tetapi hanya menjadi tontonan warga. Berat Jo, dia kata mati Jo, no. Jo, tak mati Jo, tak berat Jo. Tragis, sebuah video amatir warga merekam detik-detik seorang pria tenggelam di Sungai Ogan, Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan. Jo, hilang Jo, uangnya Jo. Beberapa detik, korban yang bernama Daryoto ini sempat melambaikan tangan meminta pertolongan warga. Namun nahas, warga yang berada di dermaga tak jauh dari lokasi korban tenggelam tidak ada yang menolongnya. Malam ini korban ada 3 orang, 2 selamat, 1 dalam pencarian. Yang hilang ini mandornya, untuk identitas belum diketahui. Untuk tim yang pencarian kita dibantu TNI, polisian, dan masyarakat. Untuk radius pencarian 2 km, sektornya ada 2 dekat lokasi kejadian dan ke arah Sungai Musi.
Kejadian ini berawal dari korban dan 2 rekannya ingin perbaiki jembatan Kertapati. Namun, tiba-tiba korban tergelincir dan terjatuh di sungai. Kini pencarian korban masih terus dilakukan oleh petugas gabungan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih dalam terkait penemuan mayat seorang ibu dan anaknya dimutilasi di rumahnya di Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahyang, Bengkulu, pemirsa, kami sudah bersama dengan Kasat Reskrim Polres Kepahyang, Bengkulu, ada Ajun Komisaris Polisi AKP Alif Yulamlam. Selamat siang, Pak Alif. Selamat siang, Mas. Baik, terima kasih Pak Alif sebelumnya telah bergabung bersama kami di iNews siang kali ini. Apakah benar Pak Alif dengan kajian tersebut di wilayah Anda? Iya, betul adanya, Mas. Oke, Pak Alif, kabarnya sang anak ini menjadi korban dimutilasi. Apakah benar demikian? Kalau untuk dimutilasi, ini belum bisa kita benarkan, Mas. Jadi, bayi ini mengalami pemotongan di perutnya sampai dengan terbagi 2. Bayi ini. Itu, Mas. Kalau dari kronologis penemuan 2 jenazah ini seperti apa sebenarnya, Pak Alif? Dari kronologis yang kami dapatkan di informasi di lapangan, bahwasanya anak ini, ibu dan anak ini sedang ditinggalkan sama suaminya pada jam 09.00 dan kembali suaminya dari Kabupaten Rejang Lebong pukul 14.00 dan mendapati anaknya sudah tidak bernyawa lagi. Kemudian, gimana? Ya, Pak Alif, apakah kemudian sudah ditemukan pelaku dari pembunuhan tersebut, Pak Alif? Untuk dikatakan pembunuhan terkait dengan kejadian ini belum bisa dikatakan pembunuhan, Mas. Oke, apa yang dapat diartikan tidak dapat dikatakan pembunuhan? Apakah artinya sang ibu bunuh diri atau seperti apa kalau dari penyelidikan awal, Pak Alif? Kita masih laksanakan penyelidikan terkait dugaan-dugaan ini dengan melaksanakan olah TKP dan mengumpulkan barang bukti yang ada. Sebelum kita ungkap secara ilmiah, kita belum bisa menafsirkan bahwasannya ini kejadian pembunuhan ataupun bunuh diri dari ibunya. Oke, kalau dari keterangan saksi si sang suami ketika pertama kali menemukan seperti apa, Pak Alif? Kita dari keterangan saksi, informasi dari masyarakat sekitar bahwasannya ada dugaan bahwa ibu ini mengalami depresi beberapa hari belakangan ini. Gitu, Pak. Kemudian kalau dari sang suami seperti apa, Pak Alif? Kemarin kita sempat mengambil keterangan terhadap suami ini, tetapi karena situasi suami ini sedang melaksanakan berduka dan pada saat hari ini juga suaminya ini ada di Kabupaten Lubuk Linggau untuk memakamkan ibu dan anaknya ini, Mas. Pak Alif, kondisi terakhir jasad, ada 2 jasad bayi yang sudah terbelah seperti Anda katakan tadi dan juga seorang istri atau ibu korban. Kalau kondisi ibu korban terakhir ditemukan seperti apa, Pak Alif? Jadi dapat kami jelaskan untuk di TKP, korban ibu ini kami temukan di belakang dari rumah yang letaknya di WC. Di WC dengan mengalami luka sayatan di sebelah tangan sebelah kiri dan sebelah kanan, kaki sebelah kiri dan juga luka tusuk di perut. Untuk anaknya sendiri kami dapati di ruang tamu. Ruang tamu dengan kondisi antara badan atasnya dan badan bawahnya itu terlepas gitu. Oke, jadi dalam kasus ini belum dapat diketahui apakah pembunuhan ataukah aksi bunuh diri. Namun ketika dari saksi atau dari masyarakat sekitar, Pak Alif, apakah sang ibu ini sempat atau beberapa kali untuk mencoba melukai diri ketika depresi kemarin ini? Untuk begini, dapat kami jelaskan bahwasanya dari keluarga almarhum ini dalam kehidupan keseharian itu dinilai baik oleh masyarakat sekitar dan tidak pernah bermasalah dengan orang lain. Namun ada saksi juga yang mengatakan bahwasanya ibu ini semenjak melahirkan dari anak tersebut mengalami sedikit gangguan gitu. Artinya ini adalah anak pertama ya Pak dari keluarga tersebut ya Pak ya?
ada anak pertama ini pergi bersama bapaknya keluar rumah pukul 9.00 dan kembali 14.00, dan disitulah dia menemukan bahwasanya ibu dan anaknya ini sudah tidak bernyawa lagi di rumahnya. Oke, baik. Terletak di Jalan 3 Kecamatan Muara-Kemum, Kabupaten Kepahyang. Oke, baik Pak Alif, kami masih menanti kabar terbaru dari Anda dan tim di sana untuk segera menemukan titik terang dari kasus 2 jasad ini. Terima kasih Pak Alif telah bergabung bersama kami di siang. Terima kasih, selamat bertugas kembali Pak Alif. Ya, pemirsa, kekerasan terhadap wartawan kembali terjadi. Rumah wartawan di Deli Serdang, Sumatera Utara terbakar usai dilempar bom molotov. 2 pelaku yang melempar molotov diringkus. Kasus pelemparan bom molotov yang terjadi di rumah seorang wartawan di Jalan Namorih, Kecamatan Pacur Baru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, akhirnya diungkap personel Satreskrim Polrestabes Medan. 2 orang pelaku berinisial FH alias Peker dan FS alias Daus diamankan polisi. Pelemparan bom molotov ke rumah korban yang merupakan seorang wartawan media online ini terjadi pada 21 Desember 2023 lalu sekitar pukul 4 pagi. Kasus ini dilatar belakangi rasa sakit hati salah satu tersangka yakni FS yang kesal dengan pemberitaan yang dibuat korban terkait barak judi dan narkoba miliknya. Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa maupun luka karena bom molotov yang dilempar jatuh di sekitar pintu rumah korban. Adapun modusnya yaitu dengan menggunakan bom molotov, yaitu merakit bom molotov dengan bekas minuman anggur merah. Sebelumnya, sebelum kejadian, mereka kumpul dan sempat minuman keras. Setelah itu disiapkan 2 botol bom molotov dan baru paginya dilaksanakan satu yang ini. Yang satu lagi pengakuan dia sudah ditangkap dalam kasus narkoba, waktu jajaran Direktur Narkoba ditangkap kasus narkoba. Ini dibayar atau seperti apa, Pak? Ya, ini dibayar oleh saudara FS tadi alias Daus ini sebesar 800. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti botol minuman keras yang digunakan sebagai bom molotov dan pakaian yang digunakan tersangka saat melakukan aksinya. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga wartawan yang rumahnya dibakar di Karo, Sumatera Utara melapor ke Markas Pusat Pos Militer Angkatan Darat atau Puspomat. Pihak keluarga menduga ada oknum anggota TNI yang terlibat. Keluarga korban meyakini oknum anggota TNI Angkatan Darat berpangkat Koptu di Batalion Infanteri 125 Simbisa terlibat dalam kasus ini. Sebelum tewas dalam kebakaran, jurnalis Tribrata TV Sampurna Pasaribu menyebut keterlibatan anggota TNI berinisial HB dalam kasus judi pada artikel yang ditulisnya. Kalau almarhum Pasaribu itu sempat meminta perlindungan kepada pihak kepolisian, yaitu Kasarreskrim Polres Tanah-Karo, begitu. Ada juga percakapan kalau tentang adanya telepon beberapa kali dari yang kita laporkan ini, terduganya itu yang keterlibatan anggota TNI itu kepada Pimretnya untuk melakukan take down pemerintahan yang sebelumnya dilakukan. Ada 3 kali telepon, nggak diangkat, terus dibalas, tolong untuk dihapuskan, kira-kira begitu di percakapan itu dari Pimret. Menurut kita tim KKJ, sikap Panglima mungkin itu terlalu dini ya, dan itu memang harus kita klarifikasi kan begitu, bahwasanya kita menduga dari KKJ dan LBH menduga adanya keterlibatan TNI. Jadi dengan bukti-bukti yang kita bawa tadi, dengan adanya data dari saksi-saksi yang kita dapat, kan begitu, ini yang meyakinkan korban untuk melapor ke Puspomat Angkatan Darat untuk mencari keadilan. Keluarga korban yang didampingi kuasa hukumnya dari LBH Medan berharap kasus ini segera diusut tuntas. Selain LBH Medan, keluarga korban juga didampingi perwakilan dari Komite Keselamatan Jurnalis LBH Pers dan Kontras. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang tersangka telah ditangkap oleh Polda Sumatera Utara. Namun tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus ini. Sementara polisi berjanji untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan.
Polda Sumatera Utara menangkap Bebas Ginting, seseorang yang diduga memiliki peran penting atas peristiwa pembakaran rumah wartawan Sampurna Pasaribu di Karo, Sumatera Utara. Bebas Ginting memiliki peran sebagai orang yang menyuruh dua tersangka lain untuk membakar rumah Sampurna Pasaribu. Polisi juga mengantongi bukti percakapan di ponsel Bebas Ginting dengan dua tersangka lain yang sebelumnya telah ditangkap. Atas temuan ini, Bebas Ginting disebut-sebut sebagai dalang pembakaran rumah yang menewaskan Sampurna Pasaribu dan keluarganya. Tersangka yang baru ini, B adalah pekerjaan sehari-harinya dia adalah sebagai petani. Namun di beberapa waktu atau kesempatan dia sering berkomunikasi antara B, kemudian korban, dan juga dua eksekutor. Kita bisa melihat dari terakhir di tanggal 26 itu ada percakapan intens. Kemudian di tanggal 27 pasca peristiwa kebakaran itu terjadi, ada juga laporan dari eksekutor melaporkan bahwa itu pekerjaan sudah dilakukan, sudah dikerjakan. Sebelumnya polisi telah menangkap dua orang tersangka eksekutor pembakaran rumah Sampurna Ginting. Kamera pengawas merekam keduanya saat sedang mengamati, memantau rumah korban sebelum peristiwa terjadi. Akibat pembakaran itu, seorang wartawan Tribrata TV bersama anak dan cucunya tewas. Diduga insiden itu berkaitan dengan konten pemberitaan yang sebelumnya dilakukan oleh korban. Meski 3 orang tersangka telah ditangkap, namun polisi berjanji terus mendalami kasus ini dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Tim DIVA Polri kembali berhasil mengidentifikasi 2 dari 3 jenazah korban longsor tambang ilegal di Tulabolo, Bone Bolango, Gorontalo. Total hingga saat ini sebanyak 25 jenazah berhasil diidentifikasi. Tim DVI berhasil mengidentifikasi 2 dari 3 jenazah yang telah diterima di Rumah Sakit Bayangkara Polda Gorontalo. Kedua jenazah yang teridentifikasi ini adalah Selmiati Pou dengan jenis kelamin perempuan, warga Bongoime, Bone Bolango, serta Muhammad Akuba berjenis kelamin laki-laki, warga Paguat, Kabupaten Pohuwato. Total jenazah yang sudah diterima oleh tim DVI hingga saat ini berjumlah 26 orang jenazah, di mana 25 diantaranya sudah berhasil teridentifikasi. Sementara 1 jenazah belum teridentifikasi karena dalam keadaan tidak utuh. Total jumlah jenazah yang telah diterima hingga saat ini adalah 26 jenazah. Dengan keterangan 25 telah teridentifikasi melalui sidik jari, gigi, dan catatan medis, dan 1 bagian tubuh bawah laki-laki. Pemirsa, banjir bandang yang menyerang atau menerjang wilayah Gorontalo semakin meluas. Akibatnya sebanyak 15 kecamatan di 3 kabupaten kota masih terendam hingga akses jalan terputus dan juga pusat perekonomian lumpuh. Intensitas hujan yang tinggi membuat air sungai Bulango, Bone, dan Danau Limboto meluap hingga menyebabkan akses jalan terputus dan pusat perekonomian lumpuh. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Provinsi Gorontalo ada sebanyak 12.487 jiwa yang tersebar di 7 kecamatan Dumboraya, Kota Selatan, Hulontalangi, Kota Barat, Kota Timur, dan Kota Tengah, serta Kota Utara terdampak banjir. Sementara warga yang terdampak di Kabupaten Gorontalo yakni sebanyak 19.513 jiwa yang tersebar di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Limboto, Tabongo, Batuda, Telaga Haya, dan juga Tilango. Akibat kejadian ini, ribuan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dari Gorontalo, baik pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait terjadinya banjir yang makin meluas di Gorontalo, kami sudah terhubung dengan rekan Faradila Alim. Ya, selamat siang Faradila, bagaimana situasi di sana saat ini?
Apakah banjir masih menggenang wilayah tersebut? Selamat siang Pram dan juga Aulia di studio dan pemirsa di rumah. Saat ini saya sedang berada di lokasi salah satu kecamatan yang terdampak banjir, yaitu di Kecamatan Kuta Selatan, Limba B. Saat ini wilayah sekitar masih terus direndam banjir dan tinggi air sampai di betis orang dewasa. Baik pemirsa, saya akan melihatkan kondisi sekitar warga yang dimana juga masih melakukan evakuasi secara mandiri di rumah-rumah untuk menyelamatkan benda yang masih tersisa. Karena hingga saat ini warga belum bisa untuk kembali ke rumahnya dan masih mengungsi di tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah. Saat ini juga total korban itu seluruhnya dari 3 kecamatan kota yang terdampak itu berjumlah 36.100 jiwa korban yang tersebar di Kecamatan Bonebolango, Kecamatan Kabupaten Bonebolango, Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo. Dan total kecamatannya ada 15 kecamatan yang terendam. Di Kota Gorontalo sendiri, pemirsa, itu ada sekitaran 2 kecamatan yang masih cukup berat, cukup parah terdampaknya. Di Kecamatan Kota Barat itu air masih sampai di dada orang dewasa dan di Kecamatan Kota Selatan masih di betis orang dewasa. Baik Faradila. Apakah untuk warga yang terdampak banjir ini mereka diungsikan atau dievakuasi kemana? Apakah pemerintah memang sudah menyediakan tempat dan apakah ada pihak-pihak yang sudah memberikan bantuan kepada para korban? Untuk saat ini pemerintah setempat juga sudah memberikan bantuan. Pemerintah provinsi juga telah menyediakan tempat-tempat seperti gedung-gedung nasional, rumah dinas, sekolah-sekolah, kampus juga ikut serta. Dan perbantuan posko-posko dapur umum telah didirikan serta relawan-relawan juga berkontribusi untuk pendistribusian makanan untuk korban-korban yang terdampak. Baik, bagaimana lalu dengan korban pengungsi yang dari bencana longsor ini? Apakah mereka mengungsi di satu tempat yang sama juga seperti korban banjir atau seperti apa? Ya, untuk korban yang juga mengalami bencana alam longsor itu masih mengungsi sampai saat ini karena situasi Gorontalo sendiri masih dinyatakan darurat banjir dan longsor dan cuaca saat ini juga masih mendung, kadang-kadang juga cerah tapi belum bisa dipastikan bahwa situasi darurat bisa selesai. Baik, kalau dari pantauan Anda sendiri ini apakah kondisi banjir di sana ini semakin parah semakin hari atau seperti apa? Apakah ada perbaikan atau air yang menyurut dari lokasi itu? Nah, untuk banjir sendiri di wilayah Kota Gorontalo itu sudah mulai surut karena sejak kemarin memang sudah tidak turun hujan tapi memang masih mendung. Nah, akses-akses jalan sudah mulai beroperasi kembali tapi memang di beberapa kecamatan yang dampaknya cukup parah itu belum bisa sama sekali untuk dilewati kendaraan. Adapun kalau mereka tetap memaksa, kendaraan akan mogok di tengah jalan. Jadi warga sekitar dan juga BPBD menyediakan seperti rakit-rakit dan benen untuk warga melintas. Baik, terima kasih Faradila atas laporan Anda. Hati-hati dan selamat bertugas kembali. Terima kasih Anda masih di Anyu Siang pemirsa. Pemerintah berencana membatasi pembelian BBM bersubsidi pada 17 Agustus nanti. Dan kebijakan ini diklaim bertujuan untuk mengurangi polusi udara dan juga menghemat keuangan negara. Rencana pembatasan BBM ini disampaikan oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan melalui akun Instagram pribadinya. Menurut Luhut, pembatasan BBM bersubsidi bisa menghemat keuangan negara dan juga mengurangi polusi udara. Saat ini Pertamina diklaim sedang menyiapkan proses pembatasan BBM bersubsidi agar terrealisasi. Dan jika kebijakan ini direalisasikan, maka pada 17 Agustus 2024 pembelian BBM bersubsidi seperti Pertalite akan benar-benar dibatasi. Kemudian masalah penggunaan bensin. Kita kan sekarang berencana ini mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin supaya
polusi udara ini juga bisa dikurangi cepat karena sulfur yang ini kan sampai 500 ya, kita mau sulfurnya itu 50 lah. Nah ini sekarang lagi diproses dikerjakan oleh Pertamina. Nah kalau ini semua berjalan dengan baik, itu dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya. Itu sekarang Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa. Ya pemirsa, demi penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, pemerintah mengeluarkan kebijakan di tahun 2024. Dan salah satu kebijakan yang akan diterapkan di tahun ini adalah pembatasan BBM bersubsidi. Ya pemirsa, pembatasan BBM subsidi Pertalite ini akan dimulai pada tanggal 17 Agustus 2024. Sebentar lagi BBM itu akan dibatasi dan untuk caranya sendiri atau cara pembatasan BBM subsidi Pertalite adalah seperti berikut. Untuk mobil yang lebih dari 1.400 cc ini dilarang untuk menggunakan BBM subsidi. Sementara untuk motor yang lebih dari 250 cc ini juga akan dilarang untuk menggunakan BBM subsidi. Dan informasi ini bersumber dari susunan revisi Peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014. Selanjutnya pemirsa, anggaran pemerintah untuk subsidi BBM dan juga LPG sangat luar biasa besarnya. Di mana di tahun 2021 pemirsa, pemerintah ini menggelontorkan dana sebesar 56,9 triliun. Sedangkan selanjutnya pada tahun 2022 ini naik menjadi 149,4 triliun. Lalu sedikit menurun di tahun 2023, pemerintah menggelontorkan 138,3 triliun. Dan memang ada penurunan di tahun 2024 ini menjadi 113,3 triliun. Selanjutnya pemirsa, untuk itu Menteri Energi dan juga Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif membantah adanya pembatasan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus mendatang. Namun ia menyebut bahwa pembatasan pasti akan dilakukan guna memastikan penerimaan subsidi BBM yang tepat sasaran. Lagi mempertajam dulu ininya, ya, apa diminta untuk mempertajam dulu. Apakah mempertajam? Iya kan kita mau tepat sasaran, ini ya kan minta ini lagi diperdalam. Tapi untuk BBM yang mana sih Pak? Solar kah? Ya semua kan yang subsidi, ya kan yang banyak yang memang harus yang dilihat kalau non subsidi kan enggak ada batas-batas juga Agustus masih belum. Dan pemirsa, untuk mengetahui langsung terkait rencana pemerintah untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi, sudah ada rekan kami Camar Hainda di SPBU Pejompongan, Jakarta. Selamat siang Camar, bagaimana informasi terkait pembatasan BBM saat ini? Apakah pembatasan BBM bersubsidi ini sudah ada tanda-tanda mulai diberlakukan? Ya baik, selamat siang Aulia dan juga pemirsa. Seperti diketahui bahwasanya pemerintah ini berencana untuk membatasi subsidi BBM agar tepat sasaran, kemudian juga untuk mengurangi polusi udara serta menghemat APBN negara. Dapat kami sampaikan bahwa tadi kami sudah berkunjung ke sejumlah SPBU, diantaranya adalah di SPBU Gatot Subroto, kemudian di Pejompongan. Memang untuk situasi saat ini masih terpantau normal. Untuk persediaan dari Pertalite yang disubsidi oleh pemerintah ini masih sama harganya Rp10.000 dan juga tidak ada kendala dan belum ada tanda-tanda. Meskipun begitu, rencana yang nantinya akan dilaksanakan pada 17 Agustus 2024 ini mengundang sejumlah pertanyaan masyarakat. Kami tadi sempat berbincang bersama dengan sejumlah pengendara, bahwasanya ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Dikarenakan kalau melihat kepada pernyataan yang disampaikan oleh Menteri di Kabinet Joko Widodo ini adanya kesimpang siuran sehingga dikhawatirkan menyebabkan kepanikan masyarakat. Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya menyebutkan bahwasanya kebijakan pembatasan BBM bersubsidi ini akan dilaksanakan pada 17 Agustus 2024. Meskipun begitu, ini juga kalau melihat kepada pernyataan dari menteri lain, yakni dari Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto, yang menyebutkan bahwasanya kebijakan tersebut belum diteken ataupun juga disetujui oleh Presiden Joko Widodo dan masih harus dirapatkan kembali. Sementara menteri yang lainnya, yakni Menteri BUMN Erick Thohir, menyatakan bahwanya dirinya tidak mengetahui mengenai rencana ini. Sementara untuk Menteri SDM, yakni Arifin Tasrif, bahwasanya menolak ataupun juga menampik apa yang disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan, di mana sampai dengan saat ini Kementerian SDM masih terus mempertajam data-data siapa saja yang berhak untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Kemudian rencana pemerintah ini memang sudah dituangkan dalam aturan Perpres nomor 191 tahun 2014 yang nantinya akan direvisi apabila jadi untuk diterapkan.
bekerja sama dengan 3 kementerian, yakni Kementerian SDM, kemudian juga Kementerian BUMN dan juga Keuangan. Sementara untuk mekanismenya sendiri kami masih mencari informasi terkait dengan hal tersebut, apakah akan dibatasi per nominalnya atau per liternya. Kemudian rencananya memang dari Kementerian SDM dan juga PPH Migas telah menyebutkan bahwasanya yang berhak nantinya untuk mendapatkan BBM bersubsidi Pertalite ini ada 3 kategori, diantaranya adalah mobil di bawah 1.400 cc, kemudian motor di bawah 150 cc, dan juga taksi online serta kendaraan umum. Sementara demikian, kembali ke Anda, Aulia. Ya baik, terima kasih Camar atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, selanjutnya jumlah pasien mabuk kecubung di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan bertambah dari 44 orang menjadi 47 orang. 2 diantaranya bahkan meninggal dunia. Ini Dajjal Nina, ini lagi. Ini Dajjal. Jumlah remaja yang mabuk buah kecubung kembali bertambah dari 44 orang menjadi 47 orang. 2 diantaranya bahkan meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, yang paling banyak adalah pasien dari kota Banjarmasin sebanyak 26 orang. Sementara yang lain berasal dari berbagai kabupaten seperti Banjarbaru, Banjar, Hulu Sungai Selatan, Kapuas, Batola, dan Kota Baru. Hingga saat ini, kondisi mayoritas pasien belum stabil dan masih belum dapat diajak bicara. Kalau yang memang parah itu sampai meninggal 2 orang, kemudian ada yang tidak sadarkan diri, kemudian ada yang meranyau bahasanya, ya kan? Ada yang pokoknya apa yang disampaikan, informasi yang disampaikan Dr. Fidarus kemarin bahwasanya untuk fisik mungkin 3 hari, mental penyembuhan itu sekitar 2 minggu. Jadi yang jelas belum bisa komunikasi dan nunggu perkembangan lanjut. Saat ini, pihak rumah sakit dan polisi tengah mendalami penyebab mabuknya 47 remaja ini. Diduga para remaja juga mencampur kecubung dengan minuman keras dan obat-obatan. Dari Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi iNews melaporkan. Ya, berbicara perihal kecubung, pemirsa, kecubung ini adalah merupakan tanaman yang biasanya tumbuh liar di ladang. Dan kecubung juga biasa dijadikan tanaman hias, ya karena memang dampaknya atau memang bentuk bunganya yang unik. Namun jika dikonsumsi, kecubung ini bisa memberikan efek memabukkan dan juga berbahaya. Di antaranya seperti yang tergambar di sini ada halusinasi, kemudian delirium atau keracunan pada sistem saraf, dan juga hilang kesadaran. Bahkan ini jika dikonsumsi berlebihan seperti tadi bisa menyebabkan meninggal dunia. Dan tak hanya itu saja pemirsa, kecubung bahkan bisa menyebabkan kerusakan syaraf dan juga bisa menyebabkan gangguan pernafasan hingga ya seperti tadi jika dikonsumsi berlebihan ini bisa menimbulkan kematian. Sehingga pemirsa, jika kita bicara soal kecubung ini memang sedikit rancu karena memang tak ada dosis aman untuk mengkonsumsi kecubung. Dalam dosis rendah saja, misalnya ini 1 hingga 3 biji. Ya, kecubung ini bisa menimbulkan efek atau bisa kita rasakan efeknya setelah 30 menit dan dengan puncak efek bisa bertahan 2 hingga 3 jam. Sementara seperti yang tergambar untuk dosis tinggi, ini efeknya bisa dirasakan atau bisa bertahan hingga 48 jam atau 2 hari. Ya pemirsa, rapat paripurna DPD RI ke-12 berlangsung ricuh usai diwarnai hujan interupsi. Dan sejumlah senator bahkan menghampiri meja ketua DPD hingga mencoba merebut mic. Banda, silakan. Banda. Inilah suasana kericuhan yang terjadi saat rapat paripurna ke-12 DPD RI masa sidang kelima tahun 2023-2024. Kejadian bermula saat Lanyala sedang menyampaikan penyempurnaan tata tertib DPD RI serta laporan hasil kerja pimpinan DPD RI. Ketua Panitia Perancang Undang-Undang. 3 anggota yang saya belum dijawab. Berdasarkan kesepakatan kelompok.
Namun interupsi demi interupsi mulai muncul. Salah satunya disampaikan Senator asal Papua Barat, Philip Wamafma. Pengaturan tentang syarat pencalonan pimpinan dalam pengungkapan DPD RI sama dengan syarat pencalonan pimpinan DPD RI. Lanyala sempat tak menggubris interupsi tersebut dan tetap melanjutkan pembacaan laporan serta draft tata tertib. Hal ini pun memantik amarah sejumlah senator lain. Mereka turut berteriak melayangkan interupsi hingga akhirnya menghampiri meja Lanyala sambil menunjuknya agar tak mengesahkan laporan draft tata tertib. Saat anggota berbondong-bondong menghampiri meja pimpinan, salah satu senator bahkan berusaha merebut mikrofon ketua DPD RI. Sejumlah petugas pengamanan pun kemudian membentuk barikade agar kericuhan tak semakin menjadi. Pimpinan sidang akhirnya memutuskan menskor sidang selama 10 hingga 15 menit untuk meredakan suasana. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dan Perpres tersebut berisi pasal terkait penyediaan fasilitas hingga perizinan. Perpres yang memuat 14 pasal ditekan Jokowi pada Kamis 11 Juli lalu. Dan dalam Perpres pasal 2 disebutkan percepatan pembangunan IKN bertujuan membentuk ekosistem layak huni khususnya di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP yang meliputi penyediaan dan pengelolaan layanan dasar dan sosial serta fasilitas komersial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Selain itu, penyediaan dan pengelolaan layanan dasar dan sosial meliputi hunian, kesehatan, pendidikan sosial dan budaya, energi, ketenagaan listrik, telekomunikasi, dan digitalisasi transportasi, air minum, sanitasi, dan pengelolaan limbah, fasilitas kedaruratan, pemakaman umum, ruang terbuka hijau, fasilitas olahraga, fasilitas keagamaan, fasilitas perkantoran, dan ketentraman serta ketertiban umum. Sedangkan penyediaan fasilitas komersial meliputi hotel, pusat perbelanjaan, retail dan toko, restoran, dan juga pusat rekreasi atau hiburan. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara menyatakan Istana Negara di Nusantara, Kalimantan Timur dapat digunakan pada akhir Juli 2024. Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Imam Santoso Ernawi mengatakan sebagian besar ruangan di Istana Negara, terutama ruang utamanya, dapat fungsional pada akhir bulan ini. Sedangkan untuk lapangan upacara sudah berfungsi 100% dan siap digunakan untuk upacara HUT Kemerdekaan RI di IKN. Lapangan tersebut memiliki kapasitas besar dan dapat menampung 8.000 orang. Sementara progres pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara di IKN per 4 Juli telah mencapai 82,73%. Ya, pemirsa, Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota Indonesia setelah Presiden Jokowi memutuskan ibu kota negara atau IKN dipindahkan ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dan apa saja visi dan juga rencana pembangunan Jakarta setelah jika tidak lagi menjadi ibu kota? Pertama, atur perluasan kawasan aglomerasi wilayah atau aglomerasi akan diperluas meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan juga Cianjur. Kedua, pemirsa, ketentuan gubernur dan wakil gubernur Jakarta, yakni mekanisme pemilihan gubernur dan wakil gubernur berlangsung satu putaran.
pemenang ditentukan dari perolehan suara terbanyak, sementara masa jabatan gubernur dan wakil gubernur selama 5 tahun boleh menjabat 2 periode jika terpilih kembali. Dan yang ketiga, pemirsa, untuk aneka kekhususan kebudayaan Betawi. Ini mulai dari sektor ekonomi, penataan ruang, pariwisata, perdagangan hingga kebudayaan harus dirasakan masyarakat Betawi. Dan mengusulkan juga ini ada RUU DKJ yang mengatur kuota untuk masyarakat Betawi ikut pemilihan gubernur. Dengan kriteria khusus ini siapa saja, yang penting orang Betawi. Keempat, pemirsa, kepemilikan aset negara Stadion Gelora Utama Bung Karno atau GBK sampai Monumen Nasional Monas tetap jadi milik pemerintah pusat, tidak diserahkan kepada Jakarta. Selanjutnya, pemirsa, ada penambahan alokasi dana bagi kelurahan, dan kelurahan ini diberi alokasi dana dari APBD Provinsi untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan. Yang keenam, pemirsa, kewenangan khusus dalam pendidikan berupa perizinan, kerjasama, bantuan pendanaan, pembinaan, monitoring operasional, dan pengawasan pada satuan pendidikan yang bekerjasama dengan lembaga pendidikan asing. Yang ketujuh, pemirsa, ada penyesuaian mengenai pendapatan yang bersumber dari jenis retribusi perizinan tertentu pada kegiatan pemanfaatan uang. Dan yang terakhir, ada ketentuan lain terkait pertanahan dan juga bank tanah. Ya, selanjutnya pemirsa, untuk menuju kesejahteraan petani kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan Riau, Kementerian Koperasi dan juga UKM memfasilitasi pembangunan pabrik CPO mini dan minyak makan merah. Diharapkan dengan pembangunan ini dapat membantu ekonomi rakyat dan juga petani, serta antisipasi permasalahan kelangkaan minyak goreng. Rombongan Kementerian Koperasi dan UKM ke lokasi pembangunan pabrik minyak makan merah di Kecamatan Ukui, Pelalawan Riau, tepatnya di Koperasi Usaha Desa Sumber Makmur, disambut antusias warga. Kementerian Koperasi dan UKM kini fokus membantu petani sawit, tidak hanya di hulunya, tetapi sudah ke hilirisasi atau mulai ke produk dari buah kelapa sawit seperti minyak makan merah. Dengan cara seperti ini, kesejahteraan petani akan menjadi lebih baik karena akan ada nilai tambah dari pengolahan TBS dari minyak makan merah. Nah, kebetulan juga koperasinya sehat, ya. Jadi ini saya kira dengan kelola dan didukung dengan dana NPDB, insya Allah ini lancar. Dukungan Kementerian Koperasi dan UKM diharapkan berkelanjutan, karena dengan banyaknya pabrik sawit akan meningkatkan daya saing komoditi buah kelapa sawit dan juga menyejahterakan petani sawit di Pelalawan. Pastikan dulu koperasinya yang sehat-sehat, dan itu saya pikir akan sangat membantu rakyat, karena rakyat bisa mendapatkan minyak makan dengan mudah, dan insya Allah harganya juga terjangkau, petaninya juga semakin sejahtera. Kementerian Koperasi dan UKM dengan menggait KUD Sumber Makmur kini dapat bantuan pinjaman sebesar 50 miliar rupiah untuk pembangunan pabrik CPO mini dan pabrik minyak makan merah, pembiayaan operasional pabrik hingga juga pembebasan lahan. Jadi insya Allah kami jadi percontohan untuk masalah pembangunan ini, dan alhamdulillah dalam hal ini kami mendapatkan kepercayaan. Dengan pembangunan pabrik CPO mini dan minyak makan merah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani dan juga mengantisipasi terjadinya kelangkaan minyak goreng, khususnya di kawasan Pelalawan. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dalam rangka HUT ke-78 Bayangkara, Polri menggelar acara balap sepeda zebra Bayangkara Presisi Sudirman Loop 2024. Acara tersebut, pemirsa, diselenggarakan di sepanjang ruas Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, tepatnya dari Bundaran HI hingga Bundaran Senayan. Acara ini dibuat sebagai wujud Polri dalam berinteraksi dengan masyarakat,
melalui kegiatan olahraga sepeda. Acara ini diikuti oleh 500 pembalap sepeda, mulai dari anggota Polri, atlet hingga masyarakat umum. Acara berlangsung sejak dini hari. Ruas Jalan Sudirman ditutup selama acara berlangsung dari pukul 6 pagi hingga pukul 11 siang. Dan ini masing-masing rata-rata 3 lap loh. Ya, 3. Selanjutnya pemirsa, momen haru terjadi saat pelantikan seorang anggota Bintara Polri di Maluku. Salah seorang Bintara dilantik sambil memegang foto almarhum ayahnya yang baru berpulang tepat di hari ulang tahun ke-78 Polri pada 1 Juli 2024 lalu. Kapolda Maluku Irjen Pol Lotaria Latif melantik 89 siswa Bintara Polri gelombang pertama 2024. Pelantikan ditandai dengan pengambilan sumpah dan janji oleh siswa Bintara Polri. Namun di balik kegembiraan pada momen pelantikan, ada keharuan mendalam dari seorang Bintara bernama Zulfikar Bahulete. Bintara ini hadir hanya ditemani oleh ibundanya dan bingkai foto almarhum ayahnya. Nama Zulfikar Bahulete, asal pengiriman Polres Pulau Buru. Perasaan saya sekarang, saya merasa sangat bangga. Kalau bangganya lebih ada apa saya di sini. Dan saya merasa bangga menjadi seorang abra. Terima kasih buat Bapak Kapolda yang telah mendidik anak saya hingga menjadi seorang Bintara Polri. Terima kasih Pak. Terima kasih Amendah. Semoga anak saya sukses ke depannya Pak. Kapolda Maluku Irjen Pol Lotaria Latif menyebut keberhasilan Zulfikar dalam menyelesaikan pendidikan dan dilantik menjadi polisi adalah pencapaian yang membanggakan meski dalam suasana duka. Kapolda pun berharap Zulfikar memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Kembali di Anyu Siang pemirsa, pameran Flora dan Fauna atau Flona 2024 kembali digelar di lapangan Banteng, Jakarta. Ya, pemirsa, beragam jenis tanaman hias seperti aglonema dan bonsai kembali diperlihatkan dalam pameran Flora dan Fauna di lapangan Banteng, Jakarta. Di sana warga dapat melihat langsung kecantikan dan keindahan tanaman hias melalui berbagai stand yang disediakan. Pameran yang mengusung tema Jakarta Global Hijau Mempesona ini bukan hanya sekedar untuk berbelanja tanaman hias, tapi juga menjadi persiapan Jakarta menuju kota yang modern, hijau, asri dan juga nyaman. Ya pemirsa, untuk mengetahui keseruan acara pameran Flora dan Fauna di lapangan Banteng, Jakarta, sudah ada rekan Syahreza Zanski di sana. Selamat siang Reza, silakan dengan laporan Anda terkait keseruan acara Flora di sana. Baik Aulia dan juga pemirsa, jika berbicara mengenai keseruan di lapangan Banteng, kali ini memang tampak antusias mulai begitu merajalela khususnya di area booth Flora dan Fauna kali ini. Dan dari pantauan kami, ini bahkan kepadatan sudah mulai terlihat sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di mana kami melihat ada kesibukan dari masyarakat yang berlalu lalang ke berbagai booth. Dan info yang kami terima, ini ada berbagai tanaman hias yang tampak digandrungi oleh sejumlah masyarakat. Salah satunya adalah tanaman jenis bonsai yang dibanderol dengan harga Rp75.000 hingga Rp75 juta. Selain itu ada juga tanaman seperti aglonema yang dibanderol dengan harga yang serupa dan tampak digandrungi oleh sejumlah masyarakat yang kerap berkeliling ke sekitar lapangan Banteng kali ini. Dan tidak, Aulia dan juga pemirsa, tidak hanya booth Flora, ada juga booth Fauna yang menyediakan berbagai hewan hias. Salah satunya adalah hewan seperti kelinci dan juga ikan yang diperjualbelikan pada kali ini. Aulia dan juga pemirsa, bahwasanya tidak hanya booth soal Flora dan Fauna, ada juga nanti ada aktivitas seru lainnya pada malam hari di mana nanti akan disediakan live musik dan juga live cooking sehingga masyarakat yang ingin menghabiskan akhir pekannya di lapangan Banteng ini bisa terbawa suasana yang gembira pada hari ini. Aulia dan juga pemirsa, Pemprov DKI Jakarta menyediakan setidaknya 165 stand yang terdiri dari Flora dan Fauna begitu untuk diharapkan bisa mengenalkan ataupun berdampak terhadap edukatif masyarakat soal adanya Flora dan Fauna
fauna di Nusantara pada kali ini. Sementara itu, Aulia. Untuk pemirsa yang mungkin tertarik untuk datang ke Flona, kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan? Baik Aulia dan juga pemirsa, memang ada berbagai persiapan yang bisa dibaca oleh masyarakat tentunya untuk memperhatikan aktivitas seru apa. Contohnya nanti pada malam pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kami menerima informasi akan ada live musik yang akan menghiasi malam masyarakat di lapangan Banteng kali ini. Selain itu ada juga acara live cooking, nantinya bisa berpartisipasi masyarakat yang datang pada hari ini sehingga mereka kalangan dewasa dan juga sanak keluarga bisa menikmati malam di lapangan Banteng kali ini. Sementara itu, Aulia. Baik, terima kasih Reza atas laporan Anda langsung dari lapangan Banteng, Jakarta. Pemirsa, 128 pebiliar saling sikut di hari kedua 10 ball turnamen atau 10 ball turnamen championship 2024 di Bandung, Jawa Barat. Para atlet biliar saling menunjukkan keahlian dan juga kemampuan untuk bisa lolos ke tahap berikutnya. Hari kedua turnamen biliar Bandung Open 10 Ball Turnamen Championship berlangsung sengit. Pada babak eliminasi ini, para atlet internasional seperti Ko Brother, Ko Pin Yi, Ko Ping Chung asal Taiwan, serta Aloysius Yap dari Singapura berhasil mengalahkan lawan-lawannya. I played him many times before, so it's not really something new to me, but we both have many good matches before, and I'm lucky to come out this time again. I think my opponent, he's too nervous, so he played not well. But I think in practice he played well. So if he play more tournament, he can play well. Kehadiran atlet internasional menjadi magnet dalam Bandung 10 Ball Open Turnamen ini. Ini Bandung Open 10 Ball Championship volume 2. Ini kedua kalinya kita ngadain. Untuk JRX Bandung Open Championship ini skalanya internasional. Jadi kita memperbolehkan untuk pemain internasional untuk berpartisipasi. Turnamen ini juga dapat disaksikan langsung melalui kanal RCTI Plus dan Vision Plus. Dari Bandung, Jawa Barat, Sondi Agung, iNews melaporkan.